Kembali lagi di Berita Akhir Pekan bersama dengan Coki Pardede dan Adriano Lapor Pak Kolbi. Waduh, yes. Gila Gila, loh. tinggal title. Gua tinggal tunggu undangan WhatsApp grupnya. Menunggu Bang Adri di Lapor Pak tuh udah kayak nunggu Attack on Titan finale Bang. Benar. Gue menunggu banget gitu. Tunggu banget. Ada. Itu adalah episode Lapor Pak Ternish. Iya itu Brengsek. segmented banget sih. Brengsek Segmented lo emang lo. Lapor Pak menjadi indie ya di situ ya berarti. Ya. Tadi lu sebelumnya bilang katanya Lapor Pak udah gak ada di YouTube lagi. Sekarang ada, mungkin ratingnya pas keluar jelek makanya. Dia naikin di YouTube deh nih gitu. Dia harus di boost lagi. Lo anyway waktu dia di Lapor Pak ya si Andre-nya juga nggak notice bahwa Andre dan Adri itu di satu manajemen podcast yang sama loh. Iya. Dia punya saingan podcast dia nggak notice. Iya, padahal secara ranking lu cuma beda 1 atau 2. Iya. Atau dua tergantung dinamis kan. Dinamis. Tetap gak notice ya. Iya, dia tetap nggak notice. Emang Anda siapa? Loh. Saya ya itu Coki Muslim CS. Nah saya CS. Sekarang gue udah naik pangkat katanya. Jadi kalau dulu kan CS, kalau sekarang Coki kemana-mana bawa pawang ya, bangsat pawangnya Coki. Ujung. Kayak identitas lu selalu tentang Coki gitu Iya. ya, gak tentang lu sendiri gitu. Ditanya insert live juga anjing, kasihan banget Abang Adri ditanya insert cuma pertanyaan tentang orang lain doang sih. Oke, Bang Adri, Bang Coki seperti biasa nih BAP kita akan Ya. meminta respon lu berdua tentang berita-berita yang lagi terjadi nih akhir-akhir ini. Oke, Karen berarti ya. Karen. Nah, ini berita pertama langsung brengsek nih orang USS memang naruhnya nih. Apa tuh? Gas air mata kembali digunakan untuk memecah kerumunan supporter bola katanya. Gue lihat sih videonya di Twitter itu. Ini apa? Pertandingan apa lawan apa dan di mana? Pertandingan Gresik United melawan Deltras FC dengan skor 1-2 gitu. Oke. Tapi to be fair ya. Walaupun Walaupun itu metode nggak untuk memecah crowdnya apalagi? Itu dia. Selain Betul. Gas Memang air memecah metode crowd ya. memecah crowd apalagi selain gas air mata yang efektif. Menurut lu emang fans-fans sepak bola tertentu bisa diajak ngomong baik-baik? Waduh. Priwit-priwit di podium udah nggak didengar masih. Ya mungkin Gresik United bisa tapi priwitnya harus agak medok mungkin ya. Maksud gue medok tuh harus kencang jadi semua denger gitu. Ya gue bukannya tetap salah menggunakan gas air mata. Ya. Tapi kadang kalau kita di lapangan menghandle angry mob tuh what choice do we have juga. Dan mungkin ya kaget juga, gue suka ngerasa mungkin musisi luar negeri juga shock juga tahu-tahu fakta kayak gitu kan. Kayak maksud gue BMTH baru main 11 lagu langsung melukat ke Bali loh saking. Betul. Kalau itu kan karena mic-nya diambil sama mamang-mamang Depok. Iya. Dijual di all shop kan? Hah? Dijual Dijual di all shop. shop. Jadi ceritanya biasa. dari waktu konsernya itu batal karena alasan keselamatan, Iya. cabut nih BMTH-nya. Fansnya yang datang itu naik ke atas panggung. Betul, ya ngambil-ngambilin alat. Ngambil-ngambilin alat original si pemain Gokil. bandnya. Mikrofonnya si Oli itu diambil sama orang Depok terus dijual di all shop. Sumpah gua Itu orang Depok garis bawah ya emang ya. Iya. Untuk orang Depok tahu BMTH sebenarnya udah prestasi loh. Betul. Iya kan? Betul. Gue pikir masih Guns N' Roses di sana yang nge-play. Anjing tua banget, anjing banget lo. Itu kayak Tangerang Michael Rensturok. Lebih parah Michael Sturrock sih menurut gue. Iya. Ya tapi ada korban jiwa nggak? Enggak, untungnya gak ada korban jiwa. Jadi cuman kayak satu pun gak ada korban jiwa. Nah, gua rasa ya akhirnya penonton bola di Indonesia tuh sudah beradaptasi immunity tertentu dengan gas air mata deh. Karena mungkin solusinya selalu gas air mata. Iya. Jadi penonton, jadi cuman supporter di Indonesia yang kena gas air mata nggak nangis gitu. Biasa-biasa aja gitu Iya ya. biasa kayak bapak-bapak di satu ruangan kayak ngerokok matanya nggak perih. Lu tau gak sih maksud gua? Smoking area PIM gitu-gitu. Iya, jadi ya gas air mata ya udah just like another Thursday aja. Kita latihannya bakar sampah kok. Kita udah kena asap sampah tuh kayak. Iya, semua aspek kehidupan kita tuh sudah mengarahkan kita untuk menghadapi gas air Nah, mata. itu salah satu konflik gue loh. Oh iya. Ada yang bakar sampah. Lu bayangin komplek gue masih gak ada berantem itu. Oke, nah ini berita kedua nih. KPU kerjasama dengan TikTok untuk sosialisasi pemilu gitu. Ya. Menurut lo akan menekan angka golput nggak? Dengan dia Bersosialisasi dengan TikTok KPU? Menekan. Menurut gue menekan. Kan 60% pemilih muda kan. Iya. sebenarnya tergantung kontennya di Nah, itu. TikToknya apa bang. Tergantung konten Oh. TikTok. Kalau misalnya menarik pasti Gen Z jadi mikir mau milih siapa. Tapi kalau misalkan
yang nora-nora juga males juga mereka kan. Ya mungkin saran buat KPU gitu TikToknya dikelola sama yang muda aja ya gitu. Jangan Iya. bapak-bapak. Iya. Saya masih ngerti TikTok. Itu jangan kayak maksudnya no offense ya Bunda Korla gitu jangan maksudnya lu Betul. Pandawara Group lah yang lu incer lah gitu Betul. kan. Itu reasonable choice loh. Iya parah Itu lu. reasonable ya, choice. ya. TikToker of the year dapat dia nggak salah tahun ini kan. Yang Iya. menganugerahkan siapa? Lawannya TikToknya, siapa? Lawannya nggak tahu gue. Sedangkan gue sama Sastro diundang pun enggak apa-apa. Gue nggak. Walaupun kayaknya duluan gue bikin TikTok ya, tapi ya nggak apa-apa Pandawara. Gue nggak ini. Emang Lu gak ada pesan positif sih iya yang sih, disebar. lu gak ada pesan positif. Iya harus ada Konten lu ngeledek-ngeledek generasi di bawah terang aja gak diundang. Yang satu ngeledek skena, yang satu ngeledek satu generasi. Itu Pandawara juga nyapu sambil ngatain Gen Z bang sebenarnya. Nah, Pandawara tuh kan ngeledek generasi sebelumnya kan. Oh ya atasnya. Iya. Suara-suara Gen Z tuh Pandawara. Betul. Tapi lu gak pernah diundang ya di TikTok Award ya? Gue TikTok Rewind pernah, tapi TikTok Award gue nggak pernah. Gitu. Apa bedanya TikTok Rewind dan TikTok Award? TikTok Rewind kan kayak Tapi sama-sama TikTok yang bikin kan? TikTok, iya, TikTok Rewind bukan. TikTok Rewind tuh kayak kolektif aja kayak YouTube Rewind gitu kali ya. Dia juga bukan YouTube-nya kan yang bikin si Chandra Leo bang ya, yang bikin ya. Oh iya YouTube iya. Rewind YouTube kan. Rewind ya. Nah TikTok Rewind tuh yang bikin kayak ya Ibenma gitu-gitu. Si TikToker lah. Nah, gue gak tau ya di siapa ya. Gue udah di titik kayak siapa tuh ini? Bisa aja lo Adri lapor pak. Nah, ini orang India bang. Ini ada orang India dia kayaknya ditangkap karena dia nonton bioskop kan. Ya. Terus dia nyalain kembang api. Gokil. Gak tahu tuh dalam konteks apa ya. Ini sama kayak fenomena di apa? Di angkot di Depok tuh Iya. dilarang berbuat asusila, Iya, dilarang harus masturbasi. dipasang. Karena nggak ngerti, karena nggak ada larangan ya kan belum pernah ada kan gitu. Di angkot ada tulisan Iya. dalam mas- Jadi di Depok ada angkot dilarang masturbasi. Ditempelin stiker, Ditempelin spesifik. stiker. Padahal itu sebenarnya perlu ditulis gak sih? Bukan Ya itu dia, karena dia. udah ada yang melakukan. Nah Udah ada yang mungkin melakukan. mungkin nanti di bioskop di India dilarang bawa mercon. Betul. Lo kebayang nggak kalau sampai ada larangannya? Berarti kan ada yang melakukan dan ada conversation kayak Mas kok coli? Emang ada larangannya? Iya, ada gitu. Lo ngerti nggak? Berarti ada gitu. bayar gitu. Sampai harus dikasih tulisan Iya, ngerti nggak? iya, benar. Nah sekarang udah nggak bisa ada. Udah Mas nggak kok bisa. coli emang ada larangannya? Ini? Nah, udah ada. Iya, berarti kan pernah ada orang yang masturbasi di angkot di Yes. Depok kan. Yes. Gitu. Nah, kok dia bisa kepikiran untuk nafsu gitu di Depok? Itu beyond. Ah memang. itu Itu beyond. Mungkin karena beyond. angkot getar kali ya jadi dia. Jadi tangannya gini doang karena setiap jalanan-jalan jadi Oh, udah. Gak tayang nih udah gak tayang sumpah. Nggak itu emang yang bawa mercon pasti kan kalau di depan bioskop kan kayak cuma yang diperiksa nggak boleh makanan sama minuman dari luar ya. Tapi emang nggak Dia ada nggak sih. periksa nggak ada protokol mercon nggak ada. Iya pasti. sih. Dan di bioskop memang nggak ada larangan kembang api sebetulnya. Iya memang nggak ada, walaupun itu common sense ya. Iya, atau common sense atau lagi. mungkin dia udah bawa dan dia ngomong ke security-nya Dri. Kayak gue bawa kembang api loh, disangka jokes. Ya. Security kayak, oh iya kalau lo bawa kembang api gitu. Begitu, dikira bercanda. Begitu main jedar. Ini kan ya pasti kedengaran seperti jokes dong. Iya dong kalau tiba-tiba lo ngomong ke security, Bapak bawa makanan? Enggak gitu. Kalau lo bilang saya bawa nasi padang lo, ya lo di ini. Tapi saya bawa kembang api lo. Pasti kan Dikira jokes. Iya. Training saya nggak mau cover ini, udah masuk aja gitu. Nah, tapi masalahnya nih dia bukan seorangan, ternyata sekelompok orang India yang nyalain. Jadi dia rame-rame kayak, jadi ntar nih kita jalan petasan gitu. Dia ada berundingnya dulu. Ada berundingnya dulu anjir. Tapi lo tau kan di India juga di negara yang sama ada mall baru buka. Ya. Terus ada open house gitu. Iya. Tapi open house-nya ya mallnya baru buka lah intinya. Grand opening bukan open house salah. Masyarakat Indianya datang terus mereka ngambil produk di sana nggak bayar lo tau kan. Oh oke. Sampai mallnya bangkrut. Malah bangkrut. Sampai Gokil. mallnya bangkrut. Grand opening, grand closing. Oke, segitu aja tentang India lah bang ya. Ya. Nah ini berikutnya nih juga agak mengagetkan. Indonesia katanya kembali terpilih jadi negara paling dermawan dari World Giving Index 2023. Emang kita
dermawan selama ini. Sangat. Lah dilihat bagaimana makin banyaknya gembel di season-season tertentu Atau aja. dana yang diterima ACT kan. Iya, iya. Tapi nggak nyampe aja. Tapi Dermawannya iya. Karena kan ini hanya ngomong dermawan bukan efisiensi tepat Oh, sasarannya. iya. Iya dong. Iya. Jadi ke Coldplay lagi nih Bang. Jadi lu tau gak sih yang pelaku punya yang cewek itu Ya. ya kan? Dia katanya keuntungannya itu 5,1 miliar dari Gokil. tiket Coldplay ini loh. Gokil. Gila ya. Baru udah ketangkep. Ya lagi-lagi mungkin menurut gua akhirnya pelajaran yang bisa kita ambil. Nextnya kan Ed Sheeran. Sheeran betul. Walaupun berikutnya. katanya nggak seramai Coldplay ya, tapi kan nextnya Ed Sheeran. Menurut gua saat sistem sudah menunjukkan Anda kalah war, mungkin itu cara alam semesta mengatakan bahwa belum saatnya untuk belum nonton saatnya. konser. Jadi Jangan nggak usah- dipaksain. Jangan nyari tiket di Twitter lah segala Ya, macem gitu-gitu. Itu akan menuju ke ya mbak-mbak ini atau Iya. teman-temannya mbak-mbak ini. Iya. Iya, Ed Sheeran harusnya lebih ini ya, lebih civilized lah ya. Harusnya. Nah tapi ini pertanyaannya dari tim Message, kenapa banyak masyarakat Indonesia yang gampang ketipu tiket konser menurut lu? FOMO ya? FOMO lah. Karena ini kan Coldplay kan biasanya K-pop kalau yang ketipu-ketipu gitu kan. Ya, gitu. betul. Maksudnya kayak Ya by statistik mau nggak mau kita harus bilang iya, ya. bukan K-pop lebih penonton lebih gimana enggak, tapi emang Enggak. gampang ketipu gitu. Akhirnya hanya jadi pembicara orang tua aja. Kalau tahu nggak kenapa K-pop tuh lebih sering ketipu? Heeh. Karena nggak semuanya, tapi banyak yang beliin kan orang tuanya. Iya nggak semuanya. Nggak semuanya, tapi kan ada yang beliin orang tuanya. Jadi orang tuanya yang gaptek gitu. Orang tuanya gaptek juga. Iya dan iya sih bener sih, orang tuanya gaptek, anaknya K-popers ya susah lah. Gimana lagi? Iya gitu. Iya gitu loh. Ed Sheeran harusnya nggak. Kalau Taylor Swift gue rasa nggak ada yang ketipu tuh kalau Taylor Swift. Karena kan Cegil tuh kritis banget. Mana tiketnya kak? Saya belum lihat barcode-nya gitu. Nggak bisa dia nih di konser Taylor nih ya kan. Anjing masa yang nonton Taylor Swift semuanya cegil. Tapi lagu-lagunya sih emang cegil gila. Anthem cegil Iya. sih. Masalahnya mereka yang ngeklaim kayak kita nih cegil gitu. Orang-orang di TikTok iya kayak Gokil. aku cegil gitu. Dia mengaku. Padahal gak ada yang bilang dia gila loh sebenarnya. Dia sendiri doang. Cegil. Menurut gue Taylor Swift aman tuh. Iya. Kalau dia konser di sini aman Taylor Swift. Oh iya, dan gua rasa kalau memang benar klaimnya bahwa fansnya Taylor Swift rata-rata adalah cegil. Kalau benar Kalau klaimnya benar, ya, heeh. itu pasti pengamanannya perlu Kopassus lah. Iya. Kopassus bro. Benar. Itu Iya, gas iya. air mata nggak mempan lagi. Nggak mempan, Lo karena- kalau ada cegil-cegil puluhan ribu tuh dikasih gas air mata. Saya tiap malam juga udah nangis. Udah gak mempan anjing gas air mata ya. Susah sih Dia ngambil- klaim sendiri. Dia klaim dia cegil. Wah gila ini beyond banget. Gua baru- Itu gue juga Wah, baru ada sih dengar. orang yang klaim gitu. Iya kan semua kan berawal dari yang kayak curhat ke Mbak Taylor di TikTok tau gak ya kayak Mbak Oh. Taylor aku pernah begini segala macam. Nah setelah itu mereka Ini ngeklaim kayak, cerita-cerita playing victim semua kan pasti kan. Sebetulnya emang dia yang salah tapi dia Sebetulnya emang merasa dia yang korbannya salah. gitu kan. Kita nggak ada hate sama fans Taylor. Nggak ada. Kita cuma bereaksi berdasarkan klaim yang dikasih di sosial media. Iya. Wow. Karena ini kan pertama kali ada fanbase musisi yang ngeklaim dianya cegil gitu Ya, kan. itu harus dibangun sih komunitas cowok-cowok yang pernah macarinnya itu Iya. kita pengen tahu kisah sebenarnya gimana. gitu. Bener. Ya, itu pasti Sebenarnya kayak menarik. gimana sih ini aslinya? Apaan orang gua tuh itu bilangnya dia ini kok diputer-puter pasti itu ceritanya. Dan padahal Taylor Swift sendiri menurut gua nggak kelihatan seperti cegil ya, cuman kayak cewek pacaran pada umumnya nggak ada Iya. masalah mental. Biasanya malah cowok yang baru putus sama dia biasanya kayaknya kena masalah mental tuh. Betul. Iya. Waktu itu Matthew Healy kan 1975 tuh habis putus sama dia bang, baru yang dicipokan di Malaysia itu. Iya, Bang. Anjir. Semuanya loh, Harry Styles. Harry Styles. Itu juga jadi sengklek. John Siapa? John John Mayer. Mayer, John itu Mayer jadi abis sengklek. putus kena isu rasisme gitu Kena langsung. isu rasisme. Iya. Siapa Iya. lagi? Banyak men yang jadi aneh. Si ini yang jadi Loki siapa? Tom Hiddleston. Tom Hiddleston. Itu masih oke sih. Iya. Tapi Itu kita nggak tahu masih ya. aman ya. Iya. Masih aman. Tapi Berat Taylor ya, Swift berat tuh. ya. Dia bikin orang jadi aneh gitu, jadi Tapi nggak jelas. lagu-lagunya cegil sih. Lagunya cegil. Blank lagu Space cegil. tuh cegil gila. Blank Space cegil men. Lo tau gak Blank Space cegil sih. Blank Space tuh intinya tentang you are next gitu loh. Iya. Jadi Lo kayak korban gue berikutnya lo nih. korban gue berikutnya. Bad Blood cegil Iya, gila. Bad Blood cegil ya. Anda sangat tahu sekali ya katalog lagu Taylor Swift ya sebetulnya. Saya kan Gua dari tadi cogil. udah mati. Saya kan cogil. Coki gila ya, coki gila. Coki gila Coki saya. gila. Iya, Saya bener kan sih. Swifters cabang cowok. Swifties. Oh, Swifties. Swifties.
Tapi nah di tengah setnya dia kan Ya. ada ngundang Malik and Essential Ya. tulis lagu. Nah Ya. kalau Taylor Nadine Amiza udah pasti berarti. Oh Siapa lagi sih yang lebih kayak bener. lebih icon Swifties gitu maksud gua Emang kan. dia Swifties banget. Dia kan ada rayuan perempuan gila juga Cegil juga kan Oh sebenarnya. iya lagunya ya. Lagunya. Oh, iya, benar. Itikaf nggak cocok. Apa? Itikaf nggak cocok. Itikaf kurang Itikaf, cek, sorry. justru mindfulness. Oh dia udah mindful, dia sembuh ya, dia sembuh. Iya iya iya. Dia Oke versi, oke. versi sembuh. Versi Bahkan sembuh. ada satu dokumenter dia bilang dulu sebelum saya sembuh saya suka sekali Taylor Swift. mungkin. Iya. Mungkin. Terus gua sadar dan untuk memperbaiki diri. Ternyata Iya. emang salahnya di gua gitu ya. Iya. Walaupun anehnya Itikaf yang sembuh, Nadine yang Cegil, tapi Itikaf yang cat rambut gitu. Sejak kapan sih cat rambut jadi tolak ukur cewek gila atau enggak? Anjing banget loh, Za. Berikutnya nih ada peredaran narkoba keripik pisang diamankan Polri. Gokil. Oh, jadi Odi bikin narkoba bentuknya keripik pisang. Jadi Apa itu? Upper atau downer? apa ini? Apa yang maksud kenapa ternyata langsung apa? Enggak. Udah ada Enggak, udah biasanya yang makanan gitu pasti herbal-herbalan biasanya. Bentuknya tuh kayak keripik banget gini ya. Tapi jago banget sih, Dri. Jago Ini jago jago Bagus jago. banget sih. Kok dia ini masih gue kalau jadi si bandar kayak masih ketahuan aja anjing udah keripik loh ini loh. Enggak. Kok masih ke gap sama BNN Enggak, ya? gua malah lebih mikir ide kayaknya kita bikin keripik pisang. Itu dari Iya situ sih, dulu. Ya. Ya mungkin kayak bro keripik pisang bro kayak jangki juga boleh demen buah mungkin ada bilang gitu. Apakah itu menyindir pemilik bisnis tertentu yang Enggak Itu dong. terlalu jauh. Itu terlalu jauh itu. Ya ini ya ketahuannya dari mana ya? Iya, ini di Jogja bang kejadiannya nih. Gue penasaran sih ketahuannya sampai akhirnya ketahuan keripik pisang ini mengandung drugs ini dari mana ketahuan? Apa misalnya ada aparat gitu? Gue bagi dong. ya. Narkoba nih gitu. Apa kayak gitu kita nggak tahu kan? Nah katanya pihak kepolisian menyebut omset yang didapatkan mencapai 5 miliar rupiah. Nah mirip Ya. tuh sama tadi tiket. Yang ngebocorin keripik pisang ada narkoba itu sama personalitinya sama orang yang bocorin rental PS boleh megang tete itu sama orang itu. Kalau ngerusak kesenangan banyak orang. Iya, benar. Kita hidup damai-damai, kenapa sih ada satu orang ini gitu? Benar. Gini, drugs salah ya. Iya. Tapi maksud gue intensi dia nyepuin tuh aneh banget men. Iya sih. Ini kan keripik pisang anyway gitu. Ya bilang aja overdosis keripik pisang. Ya, tapi kan lucu juga ya. Ini kenapa temennya begini? Iya. Kebanyakan keripik pisang bu. Dan kayaknya dia ada yang air juga. Jadi katanya ini keripik pisang dan happy water. Jadi emang si bandarnya dia udah pengen bikin supaya ini Canggih, udah nih nggak ketahuan canggih, mungkin Lo tau nggak? gitu. Buat drugs itu mengikuti relevansi zaman. Iya ya. Tapi aparat yang menangkap kurang mengikuti relevansi. Oh. Lo lihat betapa mereka willing untuk sejauh itu untuk relevan dengan target pasarnya. Iya sih. Lo lihat lo. Dia kan belajar dulu ya gimana masukin ke kerupuk pisang. Iya, tapi relevansi lawannya kurang dekat dengan masyarakat. Kayaknya ini Udah, PR. stop. Udah. Gue ngeri dia lebih masuk lebih dalam lagi tentang penggerebekan. Ya udah next aja, udah stop. Tapi gila loh dia willing tuh sangat relevan. Nah, tapi ini sesuai sama pertanyaan titipan USS juga. Kalau misalkan keripik pisang masih ke gap, happy water ke gap. Sebenarnya para bandar nih kalau mau bikin lagi yang nggak ketahuan bentuk apa lagi gitu. Maksud lu jangan kasih platform kayak gini ke dia, enggak udah. Bikin jangan ketahuan lagi, Bang. Apaan ini? Ya nggak tahu. Ya nggak tahu. Pasti ada lah inovasi-inovasi. Iya. Pasti ada. Kita tunggu aja beritanya Iya, nanti. Kita tunggu aja Semangat beritanya. para bandar. Lagian kan plot twistnya ini yang ketahuan. Iya. Mungkin dia kayak pas ketangkap, lu nggak tahu gue masih ada kerupuk kulit. Bikin beberapa tuh. Ternyata udah ada di semua UMKM. Udah ada di dodol, kerupuk kulit, udah ada di semua. Itu mah video viralnya. Jangan Pak, itu kerupuk kulit saya. Jadi videonya jadi begitu dong anjrit. Ya. Tapi tetap drugs salah lah bang. Drugs Ya. salah. Udah jelas lah, undang-undangnya kan tidak membolehkan kita. Oke, nah berikutnya nih dari dunia musik lagi. Hindia dituduh satanis sekarang gitu. Waduh. Jadi Ini lucu banget. Dia triggernya dia itu jadi masalah itu karena lagu apa sih? dia Dia pokoknya Nggak lagi nyanyi. Bukan live-nya lagu kalau nggak tertentu. salah ada patungnya, terus ada apalah ritual-ritual di atas. Beda-beda visualnya apa Visualnya. backdropnya. Oh. Apa?
semua kita. Kenapa itu? Ya, Semua kita di neraka. Emang hidup ini kan neraka kan? Enggak, maksud gue hidup ini kan di neraka dengan kesulitannya. Kenapa nggak dimaknai secara itu ya? Iya benar. Kenapa malah langsung literal banget gitu ya? Betul-betul neraka asli ya. Tapi kasihan dia sampai harus klarifikasi di Instagram segala Hindia ini. Aduh. Nggak, berarti ya ini mungkin akhirnya musisi juga akhirnya mengalami apa yang komedian alami gitu ya. Iya, Harus klarifikasi akan padahal kan ini karya-karyanya. bagian dari stage act-nya dia Iya, kan. sebenarnya Tapi iya. gue mau nanya sama lo, as a pengamat skena musik, lebih mending stage act-nya dia atau stage act-nya Pamungkas? Apa sih Cica Pamungkas? Yang ini Yang apa ya? maksudnya yang ini kan. Lebih kontroversi mana di level yang lo lihat? Damage-nya lebih parah mana? Ya, Enggak, ini kita bersyukur aja lah ini enggak di bulan Ramadan terjadinya. Ya mungkin Pamungkas lebih bisa diterima ya. Kayaknya Gen Z lebih takut sama satanis dibandingin sama yang jorok-joroknya itu nggak terlalu takut kayak. Digesek nggak apa-apa deh gue gitu. Waduh. Lu tuh emang jadi cuma musuh generasi doang lu anjir. Pasti ada satu yang komen pengen jadi handphonenya. Pasti ada yang komen gitu. Tapi biasanya yang takut sama satanis itu juga tidak punya daya beli untuk beli karya Anjir apa. lucu banget, lucu banget. Iya, biasanya. Jadi Dia juga hanya sama dengerin yang dia di takut YouTube. Coldplay tuh ya. biasanya irisannya nggak terlalu jauh. Iya. Jadi nggak apa-apa India lah, go for it, lanjutin aja. Tapi kalau bisa acara off air aja udah. Oke, nah berikutnya nih tentang pendiri Wikipedia mengejek Elon Musk. Dia bilang Twitter dan X itu bukan media yang valid dia bilang. Iya, tapi memang siapa yang pernah ngeklaim? Iya kan Itu valid. sosial media kan itu kan. Iya. Lo tau nggak kenapa? Karena waktu itu si Elon Musk pernah ngatain Wikipedia. Dia mau ganti nama jadi Wikipedia. Oh iya, karena nggak Wikipedia. valid. Iya, Karena nggak waktu valid, jadi dibales lagi. Tapi to be fair ya, X nih dengan segala kontroversinya, banyak berita-berita yang duluan daripada media mainstream loh. Iya, menurut benar, gua. Jadi benar, gue benar, juga benar. harus kasih props buat X menurut Iya, gue. iya, X iya. TikTok ya. Menurut gue itu TikTok jadi sih. sumber, ya walaupun balik lagi ke kita ya tahu dong mana yang terlalu beyond bohongnya, mana yang enggak gitu loh maksud gue. X dan TikTok menurut gue tetap harus ada men. Tapi X kayaknya price to pay-nya kayak terlalu gede sih Bang menurut gua. Kayak yang dihasilkan X tuh kayaknya nggak pernah. Maksudnya Nah ini gue waktu masih main Twitter nih. Iya, ampun. Karena diserang mulu nih. iya akhirnya gue juga udah nggak main. Maksudnya gue cuma baca-baca doang. Iya, dan lo jadiin konten paling ya. Iya, paling gue jadi konten. Tapi Gue kan kalau kayak, bilang kayak gue masih main, anjing tua banget ya. enggak, lu kan dihujatnya baru sekali, jadi nggak apa-apa. Lo dihujat keberapa kali sampai itu jadi biasa aja buat lo? Gue dari sampai biasa aja tuh lama-lama kayak udah deh gue malas gue dihujat kayak gini kalau di Twitter ya. Kalau misalkan gue bikin Tapi bukan lo dihujat jadi bahan konten lo juga anjir. gue kalau konten gue dihujat gue masih oke Bang. Misalkan gue bikin TikTok nih, terus dihujat gitu oke lah. Tapi kalau tweet tuh udah males gue sekarang. Kayak tweet doang terus rame gitu kan. Iya. Terakhir Twitter rame tentang apa? Itu kayak Gen Z-an yang kayak sebenarnya gue nggak nge-tweet, gue kan nge-quote tweet kan. Iya. Jadi tentang ada body counts gitu. Orang lagi ngobrol, terus gue reply kayak Gen Z tuh lebih nyaman ditanya udah zina sama berapa orang dibanding ditanya berat badan. Gue bilang gitu. Bagus. Terus gue ada kayak 2-3 tweet kayak gitu rame banget tuh. Sampai udahlah akhirnya gue hapus terus gue udahlah gue Dihapus? Gue hapus Bang. Itu lucu loh padahal. Lucu padahal, bagus Itu banget. lucu banget loh. Itu bahkan lebih bisa dipertahankan daripada tweet COVID gua loh. Iya, yang COVID angpau. gua. Itu tuh masih Iya banyak. benar. Masih ada esensinya. Nah ini berita terakhir Bang. Nah. Pasien kedua xenotransplant meninggal dunia 6 minggu setelah operasi dengan transplantasi jantung babi gitu. Oh iya dia pakai jantung babi Dri. Iya. Tapi cuma 6 minggu. Ya, kita tahu lah kubu mana yang gembira kan. Yang nolak kok- Saya bilang juga apa gitu. Ya, sebetulnya waktu pertama kali keluar bahwa ada kemungkinan bisa transplantasi dengan organ babi tuh kayak ada grup-grup yang kayak anjing gimana nih ceritanya gitu mati ini untung mati dulu. Iya. Dan kalau nggak salah nggak ada, mereka juga nggak nonton Coldplay. Biasanya. Karena lebih fokus ke isu Karena ini. lebih fokus ke isu ini. Iya, Itu maksud gua. Iya, tapi menurut gua memang sains kan trial and error ya. Iya, Dan kebetulan memang errornya di bapak ini.
Sehingga jadi pelajaran buat yang lain. Tapi seandainya pun bapak ini udah meninggal, kan orang luar negeri ya. Seandainya bapak ini meninggal, ini jadi pelajaran yang berharga buat sains itu sendiri gitu. Untuk tidak lagi mencampurkan. Iya. Atau jadi ada yang harus diperbaiki lagi gitu. Lo kira pertama kali transfusi darah kan juga memakan korban awalnya? Ya pasti. Coba darah sama darah masa salah sih gitu iya, kan. taunya ada yang keracunan gitu. Berarti dia menjadi korban trial and error-nya science ya, si orang ini ya. Nah, tapi ini pertanyaan dari tim USS, menurut lu berdua kenapa harus babi yang dipilih? Apakah nggak ada jantung binatang lain yang lebih cocok? Gitu? Kayaknya paling mirip kalau nggak salah. Paling mirip tuh paling babi. mirip strukturnya, ukurannya. Struktur jantungnya. Enggak, DNA Ada share, macam semuanya. ada share. Serius, babi paling mirip. Benar. Itu DNA anjir. Gue pikir lumba-lumba, lu kayak gue pernah baca juga yang agak mirip sama kita gitu kelakuannya sama manusia. Lu bercanda, diksi lucu aja kan. Lu diksi lucu aja kan lumba-lumba. Bangsat lu. Katanya lumba-lumba tuh bersosial kayak kita, pacaran kayak kita juga, ada ikatan tingkah emosional. laku. Iya, jadi kan gue mikir isinya juga mungkin sama juga, tapi itu kagak ya. Ya gue juga kayak kenapa nggak monyet ya gitu misalnya. Iya, gue juga pernah mikir. Iya. Kenapa harus babi gitu? Babi mungkin paling mendekati. Karena agak susah kali nangkap monyet sama lumba-lumba, menurut gue itu doang sih. Kalau babi lelet soalnya. Mobilnya bisa diternakin. Oh iya. Dan kalau monyet tuh mungkin too close to home kali ya. Monyet too close to home. Karena dari Terlalu mulai deket anatomi dan itu terlalu dekat kayak manusia, jadi matiin monyet dan ngambil jantungnya untuk manusia. Iya, sama matiin hewan yang biasa jadi ternak kan lain pasti. Men. Iya. Monyet tuh kan gitunya kayak orang, bro. Iya. Lu ngerti kan? Jadi kan dokter, aduh babi aja deh. Iya. Kalau lumba-lumba kan ya nggak tahu ya kenapa. Jantung lumba-lumba aneh banget. Agak licin soalnya. sorry joknya sorry. Gini. Kemarin baru lapor Pak, sorry. Lagi operasi jantung lumba. Nanti kalaupun bisa sama kayak jantung lumba, Bapak ngapain? Ngambil oksigen. Dia masuk ke terus di kolam renang kayak keluar air gitu lo tau gak? Yang di sini ya. Kayak gue rasa kalau monyet sama lumba-lumba, gue rasa animal lovers pasti protes. Oh iya benar. Susah. Save the monkeys gitu-gitu pasti. Saat monyet itu udah dipakein popok, itu dia udah nggak bisa, ada hak tertentu yang udah nggak bisa dilakuin lagi ke dia, bro. Karena ada yang bisa dilatih ngerokok sama naik sepeda sih, kayak agak sulit ya. Iya. Bro, dia bisa naik sepeda, bro. Dia bisa naik sepeda. Kalau dia ngeliat dokter pakai pisau bedah, monyet naik sepeda dia langsung ngerokok. Wah, jantung gua nih. Begini ya. Lo kenapa ngerokok? Biar nggak diambil jantungnya. supaya rusak. Soalnya kan, tapi kan ya, ini kan misalnya gue pasang jantung babi nih. Ya. Nah, gue jadi haram kan gue ibaratnya gitu kan. Gak tahu gue. Nah, tapi orang jadi nggak boleh MT sama gue bang gitu, kayak lu makan temen lu dan haram nih gitu babi. Nggak, Sebelum jantung babi juga gak boleh dong, anjing. Iya bener, iya. Emang tai banget. Lu gak mungkin nikung cewek gue gitu, karena kalau nikung cewek gue lu dosa lu double. Lu makan babi technically kata gue temen lu gitu kan. Anjing. Lama-lama ada orang sebenarnya sehat, saya mau pasang jantung babi. Saya gak percaya sama teman-teman saya soalnya gitu. Ya kita lihat aja lah nanti apakah akan ada lagi berita-berita kayak gini. Lu juga ada berita baru. Nah ada nih berita nih, bahaya semangka nih ada. Ada. Oke, sampai pesan berikut ini. This is my second account. As a buzzer, I attack people a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes it's challenging. For my social media, I don't have to think about captions because my post is only 0. I just need to copy and paste. What are you waiting for, good people? Join me and let's start a black campaign. Oke, netizen. Nah, terakhirnya adalah weekly recommendation. Kita merekomendasikan Lucu Fest ya, tanggal 2 dan 3 Desember. 3. Itu kita stand up, lu juga stand up kan bang? Ya stand up, Kita dan stand up ada semua beberapa variety show yang biasa di konten doang juga itu keluar live. Dan belajar dari Hindia, ini acaranya tertutup. Tertutup, gak ada kamera satupun, Ya. gak ada handphone yang Tidak boleh ada rekam. handphone. Dan itu menunjukkan betapa eksklusifnya acara ini. Dan yang kita tawarkan adalah kita banyak comedy experience. Ya. Ya, nggak cuma stand up dan nggak cuma talk show ya. Ada blind date, ada cukur-cukur rambut, ada jadi blind date itu pijat-pijat. maksudnya siapapun yang datang ke sana dapat kesempatan untuk melakukan blind date, Blind date. Ya. dengan aturan yang udah di set sama kita. Jadi nanti ada kemungkinan siapa tahu lu bisa kenalan di sana. Iya. Tapi tentunya dengan cara yang komedi. Dengan ya. cara yang komedi. Ada tempat cukur rambut. Ya. Ada tempat cukur rambut. Tapi nanti collection
cuman sama jenis rambut yang kita tawarkan. Ya. Oh, jadi nggak semua jenis Ya, model ya, ya. rambut. Oh gitu. Ada juga Ada kayak kelas-kelasan tapi kita nggak bisa buka kelasnya, ntar surprise lah buat lo. Ada juga apa pijet-pijet. pijet-pijet, Oh. pijet-pijet kayak misalnya, tapi sehat ya dan tidak asusila. Tidak susila. Tidak asusila. Tidak susila. Lebih ke gaib. Lo Oh, serius. lu Lu belum tahu ya ada pijet gaib. Belum tahu gua. Belum Jadi tahu. pijet tiba-tiba kesurupan gitu. Iya. Anjir. Ya intinya kita menawarkan banyak comedy experience. Nah sebelumnya kan 2 tahun kan di JCC bang ya Lucu Ya. Fest ini kan. Kenapa sekarang pindah ke M Block tepatnya? Karena kita mau bikin Ya, comedy experience tadi. Ya enggak, di M-Block juga udah, enggak di waktu kemarin juga kan komedi experience. Blended Ini- ada gue sempet tuh Ini blended. pertama kalinya misah sama Idea Fest. Kan 2 kali kan. Dua kali kan lu pertamanya Idea Fest for Comedy, kita bareng Idea Fest, ini berubah jadi Lucu Fest, tapi Fest masih ini. bareng Idea Fest, dan sekarang pilot projectnya lepas kita berdiri tunggal, kita pengen tahu once kalau memang size-nya segini oke, kita mau naikin size-nya gitu-gitu. Oh ya. Ya. Dan M Block kan jaksel banget. Ini kita juga fasilitasnya harus yang eco friendly semua kalau di Iya. M Block kan. Kan bawa mobil aja nggak boleh kan? Iya parkiran aja nggak ada. Gitu. Betul. Ya kan. Berarti di Lucu Fest ini yang stand up juga akan banyak dan konten-kontennya MLI itu akan dibikin off airnya gitu ya. Bad Boy Twins juga akan perform itu gua sama Sastra. Musuh Masyarakat juga bang ya. Ya. Musuh masyarakat, ada Debat Kusir, Happy Broken Family Happy juga ada. Broken Family. Apalagi kan di Jaksel tuh harusnya Tanpa arah. Iya. penuh ya Happy Broken Ya, Family. ya di Jaksel ya Happy Broken Family dan tanpa arah gitu kayak bubar tapi nggak tahu arahnya kemana gitu. Iya gitu. Jadi silakan datang, beli tiketnya masih ada di Majelis Lucu Indonesia.com. Indonesia.com. Silakan rasakan experience-nya dan rasakan pengalaman komedi yang berbeda. Ada berapa kategori tiketnya bang? 3 kalau gua nggak salah. Pokoknya yang main show doang tuh udah habis. Terus Oh main show dong udah habis. and then tinggal daily main show plus 1 activity sama daily plus 2 activity. Kalau ada 2 lagi tuh. Oh jadi activity yang tadi tuh lu Bisa pilih beli, 2. bisa, Oh gitu. Ya. Ya. Tanggal 2 dan 3 Desember ya. Nah, Iya. tiketnya bisa dibeli di majelisindonesia.com dan sampai sekarang masih ada bang ya tiket yang masih. tadi yang ini ya, experience itu ya. Ya. But itu. Oke, thank you Bang Adri dan Bang Coki Terima sudah kasih. mampir ke Thank you. USS. Yoi. Semoga lo tetap going strong di USS ya. Amin lah semoga lah Bang. Karena gue lihat dari bagaimana cara lo menghambat karir orang di USS sih. Harusnya worth it sih. Pokoknya setiap ada program baru gue bilang, ini musuh gue gitu. Bukan teman untuk collab, bukan, sorry ya. Gue gak perlu collab sama lu gitu. Gue perlu lu hengkang dari USS dan biar program gue aja di sini gitu. Tapi kalau Akbari teman gue nggak apa-apa. Akbari teman gue. Oke, thank you Bang Coki, Bang Adri. Sampai jumpa di BAP berikutnya. Bye bye.